Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Oke, baik teman-teman. Sebelum ya, Bapak mau nanya nih kabar kalian gimana nih pada hari ini? Sehat Pak. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, Bapak ingin absen dulu ya untuk mengantisipasi kalian semua. Untuk Bapak yang sebut namanya mohon disautkan. Pak Maulana Rizky Hadir Pak. hadir. Terus Nanda Aulia Anggraini Hadir Pak. hadir. Terus Dewi Pandu Hadir Pak. hadir. Terus Nur Fadila Putri, Hadir Pak. Lulu Lutfia. Hadir Pak. Dia. Oke, siap. Baik, setelah saya alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran ini, Bapak ingin ada perwakilan dari teman-teman yang membaca doa sebelum mulai pelajaran ini. Coba saudara Maulana Rizky untuk mewakilkan teman-temannya baca doa. Oke baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya untuk mengawalinya dengan membaca doa yang diawali dengan Bismillah dan dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih. Sini Bapak ingin menjelaskan tentang materi akhlak tercela. Akhlak tercela itu adalah teman-teman sebelumnya, teman-teman ada yang mengetahui nggak akhlak tercela itu apa? Ada yang mengetahui? Atau ada yang pernah dengar? Atau ada yang pernah sekilas dengar? Atau gimana? Akhlak tercela itu apa? Ada ya? Oke, apa? Saudara Maulana. Akhlak yang tidak disukai oleh Allah. Oke, baik. Jadi Bapak ingin menyampaikan dengan secara singkat. Oke, akhlak tercela itu adalah akhlak tercela. Makanya tidak terpuji. Oke, akhlak tercela itu adalah perbuatan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh seseorang. Nah, di sini ada 5 poin akhlak tercela itu. Bapak ingin menjelaskan 3. Yang pertama itu ada hubud dunia atau dengan apa yang disebut dengan cinta dunia. Yang kedua ada hasud. Yang ketiga ada ujub. Nah, oke. Yang pertama dulu ya. Yang pertama itu ada perbuatan akhlak tercela itu ada hubud dunia. Hubud dunia. Ya, baik teman-teman, ada yang mengetahui apa yang disebut dengan hubud dunia, pengertiannya? Siapa? Apa saudara Maulana? Cinta dengan dunia. Oke, baik. Oke, benar ya. Dari istilah yang disebutkan oleh saudara Maul yaitu cinta dengan dunia, cinta dengan dunia. Dunia. Cinta dengan dunia ini disebut dengan cinta yang amat berlebihan dengan dunia dan dapat menyelewengkan orang itu beranggapan seperti dia kekal selama-lamanya di dalam dunia. Dan cinta dunia ini ibaratnya dia tuh ingin berkuasa selama-lamanya. Dia gak mau tergantikan atau ya pengennya yang enak-enak di dunia. Seperti itu untuk pembahasan hubud dunia. Ciri-cirinya atau penyebabnya dari hubud dunia ini yaitu yang pertama ada dunia tujuan utama. Jadi maksudnya dunia tujuan utama di sini dia tuh selalu memprioritaskan urusan dunia. Seperti dia selalu mencari uang dengan segala menghalalkan segala cara, seperti misalnya korupsi atau dia maling atau dia mencuri yang bukan haknya. Yang kedua itu terus
Yang kedua di sini, penyebab dari hubud dunia ini suka mengumpulkan harta dengan dengan segala cara. Seperti tadi yang Bapak sebutkan, yang pertama ada mencuri, korupsi, atau mengambil hak, kayak misal begal lah, yang sudah banyak ramai seperti berita tahun sebelumnya, itu yang disebut dengan hubud dunia. Karena ini mereka tuh hidup di dunia itu seakan-akan selamanya dan tidak mengingat kematian, seperti itu. Dan siapa betul teman-teman sekalian. Terus di sini penyebab-penyebabnya ada kikir terhadap harta ini, maksudnya ialah orang yang tidak mau bersedekah pelit dengan hartanya, itu yang disebut dengan hubud dunia. Jadi itu seakan-akan kalau nyumbang atau sedekah kepada yang membutuhkan, merasa kekurangan akan yang dibagikan itu. Seperti misalnya zakat kan perlu ya, untuk wajib untuk orang yang mampu mengeluarkannya. Jadi mereka orang-orang yang mencintai dunia itu tidak merasa keberatan untuk mengeluarkan itu, karena selalu berkekurangan atas yang telah diberikannya, seperti itu. Oke, lanjut. Terus yang ketiga, tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Jadi apa-apa yang telah diberikan oleh Allah kepada dirinya, dia tidak mau mensyukuri atas nikmatnya. Seperti misalnya dia ditetapkan rezekinya 20 juta dari suatu pekerjaannya. Nah, tapi dia tidak mau mensyukuri, dia maunya hidup yang mewah, hidup yang lebih bersahaja atau mementingkan dirinya, tapi menghalalkan segala cara. Itu yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk akhlak tercela dari hubud dunia. Oke. Selanjutnya, masuk poin yang kedua, akhlak tercela, yaitu dampak negatif dari hubud dunia. Dampak negatif itu, yang pertama, orang itu akan lalai. Jadi itu mengentengkan segala sesuatu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, seperti dia sholat, puasa, zakat, pergi haji. Dan dia tuh kayak merasa kayak aman, atau ya ngapain sih sholat atau gimana. Dia tuh jadi tuh tujuannya utamanya menghidupkan dunia dengan caranya yang tidak berlandaskan dengan syariat Islam, seperti itu. Terus selanjutnya, dampak negatifnya, mereka mencintai dunia dan mudah tergoyah imannya. Jadi itu sungguh bahaya nih dunia. Dunia tuh seakan-akan ada di hatinya dan tidak mau meninggalkan dunia. Dan dia beranggapan bahwa dunia selama-lamanya. Jadi imannya akan tergoyah oleh yang bersifat duniawi. Jadi yang bersifat duniawi itu dia akan tergoyah, dan bisa jadi imannya itu bisa juga dibayar dengan dunia itu. Jadi itu. Lanjut, cara menghindari hubud dunia. Yang pertama, ada mengingat bahwa kehidupan dunia itu sementara. Yang kedua, memperbanyak mengingat kematian. Jadi itu kita di dunia hidup sementara, semuanya nggak kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, qanaah, yaitu selalu merasa cukup. Jadi itu apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri, kita nikmati, bahwa itu yang pantas buat kita. Nah, terus yang keempat, mengingat bahwa apa yang dilakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Itu untuk menjauhi atau menghindari akhlak tercela dari hubud dunia itu. Baik, dari poin hubud dunia ini, apakah ada yang ingin bertanya atau tidak jelas atau kecepatan atau gimana? Ya teman-teman sekalian, jelas ya. Oke, baik, lanjut ya. Poin yang kedua, yaitu tentang akhlak tercela hasad atau hasad. Tahu hasad itu apa? Dari teman-teman sekalian? Ya apa?
iri dengki Pak. Iri dengki bisa. Oke. Saudara Maulana, kamu dapat poin lebih karena kamu murid aktif. Nah, teman-teman sekalian. Terus hasad itu, hasad itu adalah orang yang tidak bisa menerima kenikmatan dari Allah yang ditempatkan kepada orang lain. Jadi itu orang yang selalu iri dengan kebahagiaan orang lain, itu yang disebut dengan hasad. Oke? Dari yang dimaksud dengan hasad itu, dan hasad ini termasuk akhlak yang tercela karena dia tuh iri dengan kebahagiaan orang-orang yang tidak dia sukai. Nah, sini nih bisa memutus tali silaturahmi antar sesama. Oke, jadi untuk selanjutnya dampak sebab-sebab dari hasad ini ialah permusuhan dan kebencian. Nah, dari hasad ini dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian antar sesama teman atau sesama saudara atau sesama kumpulan seperti itu. Jadi ini hasad ini sungguh berbahaya bagi kaum seperti kalian ini. Oke? Karena itu dapat memutus tali silaturahmi dan mementingkan kepentingan orang itu sendiri. Itu kepentingan orang ya dalam satu kelompok. Oke, selanjutnya penyebabnya itu sombong dalam segala hal. Jadi sombong segala hal itu orang itu lebih membanggakan dirinya daripada orang lain, sedangkan orang lain itu juga berhak gitu dalam menyuarakan atau mengimplementasikan suatu proyek. Oke, misal Bapak membangun suatu gedung. Nah, terus si orang A ini tidak suka dengan Bapak, dan itu yang disebut dengan iri atau hasud karena menyukai Bapak karena Bapak membangun gedung seperti itu ibaratnya. Ya. Terusnya ada syarat sebelum syarat itu ada dampak negatif dari hasad atau orang yang iri atas keberhasilan orang lain. Yaitu menghanguskan amal kebaikan. Jadi itu setelah hasad sudah dilakukan atau keirian yang dilakukan oleh orang tersebut, amal baik kita akan terhapus oleh hasad itu. Selanjutnya merasa senang jika orang yang tertimpa musibah. Jadi itu orang-orang yang iri tadi merasa senang kalau kita kalau kita semua mendapatkan bala musibah yang telah ditimpanya. Jadi itu orang-orang yang hasad itu dia akan senang, dan perbuatan ini bisa menghapuskan amal kebaikan. Selanjutnya yang terakhir adalah cara menghindari perilaku hasad. Memperbanyak bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan. Jadi itu dari semua akhlak tercela ini nikmatnya yang bisa kita ambil, yaitu selalu bersyukur kepada Allah atas nikmatnya yang telah diberikan untuk meningkatkan iman dan Islam kita dan dalam suatu berhubungan bermasyarakat. Itu. Dan selanjutnya menanamkan kesadaran bahwa sifat hasad akan membawa seseorang menderita batin. Selanjutnya berpikir positif atas segala kejadian yang menimpa kita. Jadi itu orang itu akan berpikir positif bahwa inilah ujian, inilah suatu nikmat atau suatu ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mengetahui bahwa kita mampu dalam menjalankan ujian tersebut. Baik, teman-teman sekalian, dari sekian banyak yang mau dijelaskan, apakah ada yang bisa mereview materi yang Bapak jelaskan tadi? Pak. Oke, baik, saya mau. Kalau menurut pengertian saya, di dunia itu orang-orang yang terlampaui di dunia ini, Pak. Jadi dia terlena oleh dunia ini sehingga dia meninggalkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dimana kita harus mengikuti ajarannya gitu. Jangan sampai terlena, kalau bisa itu seimbang dalam hukum Islam wasatoniyah gitu. Dan selanjutnya yaitu ada hasad. Hasad itu adalah orang-orang yang bisa dibilang iri dan dengki, Pak, karena dia tidak suka
lawannya ataupun orang yang di sekitarnya lebih baik daripada diri dia sendiri. Itu aja Pak. Oke. Baik, terima kasih Saudara Maul. Penjelasannya cukup singkat, padat, dan jelas. Terima kasih Saudara Maul. Berikan aplaus kepada Saudara Maul. Oke, baik. Dari materi yang mau sampaikan, apakah ada yang kurang jelas atau ada yang bertanyakan? Ada cukup ya? Oke, baik. Baik, teman-teman sekalian, untuk materi pembelajaran pada pagi hari ini, kita sebutkan Alhamdulillah. Ya baik, Bapak izin undur diri. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.